Umur kula pinten? 168. Kula pendian ketok saiki yo mung ngeten iki tok, mega lele. Wis ra liyang. Bumbune nggih kula dhewe kendian nggih umur 20 kula pun bakul mangan lele. Kula dhewe iki bumbon-bumbon anggen kula raciki mangke kula sayah lenplok dideplok liyane. Sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih dipimpin oleh Sultan, Jogja tetap istimewa. Masyarakatnya masih mau mempertahankan nilai budaya mereka. Bukan cuma soal tata keramanya aja, kuliner Jogja juga kuat mempertahankan nilai leluhur mereka. Sudah jadi rahasia umum, Jogja terkenal dengan kuliner yang beragam. Seperti gudeg, nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula Jawa. Jajanan pasar, beragam kue-kue manis dan gurih. Sampai makanan ringan. Ada satu cerita dari masyarakat asli Jogja. Ini membuka mata kita tentang bagaimana mereka melestarikan warisan leluhurnya. Biasanya rumah mereka memiliki dapur yang luas dengan halaman belakang yang selalu ada pohon kelapa. Kelapa itu nantinya akan diolah menjadi santan dan akan menghasilkan beragam menu. Dari sini terungkap bahwa kelapa menjadi kunci sedapnya makanan asli Jogja. Tergantung apa yang didapatkan pemilik rumah hari itu. Bila ada nangka muda, jadilah gudeg. Kalau ada daun singkong atau daun pepaya, jadilah buntil. Kalau hari itu ada kulit melinjo, jadilah brongkos. Tapi kalau hanya ada labu atau terong, jadilah sayur lodeh. Jika adanya ikan lele, maka jadilah mangut lele. Di Yogyakarta, ada satu rumah makan mangut lele yang paling melegenda. Rumah makan mangut lele Mbah Marto. Saya Poniman, anak kelima dari 6 bersaudara dari ibu kami atau simbok kami Mbah Marto. Saya di sini sebagai ownernya karena saya ditunjuk untuk meneruskan usaha Mbah Marto mangut lele di dapur aslinya, di dapur legendnya di sini bersama kakak saya. Mbah Marto pada awal beliau membuat lele sekitar tahun 70-an. Jadi karena terhimpit masalah ekonomi, Mbah Marto punya beberapa opsi, ya. Opsi itu satu, kadang-kadang menjadi buruh, kadang-kadang menjadi pedagang. Nah, dalam hal ini karena dilihat yang paling berpotensi adalah dagang, maka Mbah Marto dari tahun 70 ini sudah menetapkan untuk jualan mangut lele atau saat itu dikenal dengan sego gudeg geneng.
Mbah Marto sudah berjualan makanan di Pasar Beringharjo itu sejak tahun 70-an. Biasanya dia jalan kaki sejauh 10 km dari rumahnya di Bantul. Perjuangannya berat, apalagi dengan membawa gembolan yang banyaknya itu. Tapi dia tetap melakoni setiap hari. Kula mbiyen bendina ngalor ketok Beringharjo gendong kok. Bojo kula nek methuk ya mlaku, nek kepethuk ya mung mlaku bareng. Sakniki do duwe napa-napa. Biyen niku ora dedungan mung mlaku sikil. Methuk ya bareng, srimbit. Istilahnya keliling digendong. Jadi satu gendongan itu ada tenggok di atasnya ada tambir ya, bahasa tambir itu. Nah, di atas tambir itu baru tiga kuali yang isinya opor, tahu tempe, krecek sama gudeg itu digendong sampai Malioboro, sampai Kraton. Nah, di situ kan interaksi dengan beberapa saat itu pembeli ya. Dengan kualitas rasa yang mungkin diterima. Nah, makin lama makin banyak. Kemudian mungkin 3 tahun itu Mbah Marto sudah sampai di Malioboro lagi, sudah sampai Gading sudah habis. Karena pembelinya semakin banyak, sudah tidak sampai Malioboro sudah habis, sudah sampai Gading. Kemudian sekitar tahun 77 itu sampai Pondok Krapyak sudah habis. Makin selatan, makin ke rumah, makin selatan, makin habis. Akhirnya tahun 80-an itu sudah 83 itu sudah 80 sampai 83 itu hanya di kampus isi ini. Nah, kampus isi Jogja ini sudah ada tahun. Nah, ini sudah stay di situ, sudah habis. Akhirnya kan cuma berapa ratus meter dari sini ya. Akhirnya semua pelanggan sudah tahu semuanya. Nah, Simbok Mbah Marto akhirnya sudah memutuskan untuk stay di sini, sudah pelanggan sudah tahu semuanya kalau Mbah Marto rumahnya sini, dapurnya sini. Mangut itu adalah secara artinya sejenis makanan yang berkuah dan biasanya coraknya adalah pedas. Itu menjadi makanan tradisional Jawa Tengah, Jogja. Rata-rata bahan utama atau bahan baku mangut itu yang ada di Jawa Tengah itu kan macam-macam. Misalnya yang mangut yang pinggir pantai sana itu biasanya ikan pe, ikan pari, ikan gabus itu juga ada di sini ya. Kemudian yang ada di lokalan Bantul DIY ini kan jarang sekali kan tidak ada nelayan ya, jauh dari nelayan. Akhirnya kita ngambil nila, lele atau ikan gabus. Tapi yang favorit di sini yang paling mudah adalah lele karena lele merupakan sejenis ikan yang mudah diternak. Ya, mudah. Perikanan di seputar DIY ini banyak sekali yang memproduksi lele sehingga kita mengambil itu di samping juga nilai gizinya juga tinggi juga ya ikan lele itu. Kini sudah 39 tahun berdiri, rumah makan Mangut Lele Mbah Marto semakin ramai didatangi pengunjung dari berbagai wilayah Indonesia. Public figure, food vlogger, bahkan pejabat negara banyak yang makan di sana. Simbah seneng mboten mangut lelene rame. Nggih seneng. Kula niku seneng nika ora tau mangan. Eman-eman nek dipangan didol. Yang menjadi daya tarik konsumen untuk terus datang ke rumah makan Mbah Marto itu adalah dapurnya yang legendaris. Meskipun bagian lain dari rumah makan ini sudah direnovasi oleh anaknya, tapi tidak dengan dapurnya. Mereka orang-orang atau pengunjung-pengunjung baru itu sebenarnya hanya kepengen lihat dapurnya dan kepengen makan di dapur yang jadul itu. Lelenya dipisah enggak apa-apa, ambil. Misalnya 3 orang ambil 3. Ya.
Nah, dapur yang kayak punyanya Mbah Marto ini sudah jarang sekali, meskipun ada 1 2 ada. Itu krecek, geprek, tahu tempe, lalapan bebas ngambil Pak. Tapi yang cara penyajiannya di dapur, kemudian ambil sendiri, sama orang-orang yang biasanya di hotel tinggal makan, sekarang lihat cara memasaknya, cara mengaduknya, cara menyajikannya, panasnya yang luar biasa, itu yang mereka nikmati. Begitu. Jadi itu menjadi salah satu destinasi, juga bisa disebut seperti itulah. Yang unik dari mangut lele Mbah Marto adalah cita rasanya nggak pernah berubah meski sudah puluhan tahun berdiri. Karena resep turun-temurun yang diajarkan Mbah Marto kepada anak-anaknya. Salah satunya teknik memasak yang dilakukan Mbah Marto. Kuah mangut dimasak dengan perpaduan santan dan cabai, kemudian dimasak dengan menggunakan kuali besar dan kayu bakar. Lele harus diasap selama 90 menit sebelum bercampur dengan kuah mangut. Cara pengasapannya juga unik. Ikan lele ditusuk dengan batang daun kelapa yang sudah dipotong sepanjang 30 cm. Sekitar 700 tusuk lele diasap setiap harinya. Bumbunya yang pertama jelas itu karena kita corak pedas, cabai. Nah, bumbu pendamping itu jelas kalau kita itu lidah kita itu pasti dimanja-manjakan sama yang namanya bawang, brambang, kemiri. Kemudian kalau mangut lele spesial Mbah Marto itu kan tambahannya ada beberapa, daun jeruk, kencur, sunti, kemudian ada jahe, kemudian ada ebi dan lain-lain. Mbah Marto sudah tidak terlibat langsung dalam proses memasak karena faktor usianya. Sekarang, semua dikendalikan oleh anak dan menantunya. Semua ya mangsa, ya ngopo-ngopo loh Mbak. Karena saya memang hobi masak. Mbak wong kula diajari toh Mbak. Iki nek bumbu lele, iki ya ono brambang, bawang, ya ada kunci-kunci tersendiri yang harus lain dari yang lain. Itu ya rahasia sih, enggak ya rahasia. Itu ada kuncinya tersendiri. Itu loh. Simbah dikandani ngene iki terus carane mangsak, iki sik digongso, iki sik ngene. Pelayanan di rumah makan Mbah Marto sedikit berbeda. Pengunjung bisa mengambil makanan apa saja di dapurnya langsung. Sejumlah menu disediakan, mulai dari nasi, mangut lele, kuah opor, opor ayam, tahu tempe bacem, ayam goreng bacem, sampai burung puyuh bacem. Era saya ya, kebetulan saya itu basic saya itu marketing. Ya, jadi untuk mempertahankan bagaimana konsumen tetap teringat, tetap suka, tetap menjadi favorit. Itu saya cara mempertahankan pertama yang namanya kualitas.
Mempertahankan rumah makan Mbah Marto yang legendaris ini bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dialami, seperti harga bahan baku yang mahal, adanya kompetitor, dan yang paling menghantam, pandemi COVID-19. Kalau zaman dulu kita lihatkan aja ya, saat itu kan Mbah Marto itu putranya 6 ya. Ya, jadi banyak sekali kendala-kendala ekonomi sehingga kadang-kadang modalnya habis karena untuk ngeragati anak-anaknya kan. Nah, kadang-kadang tersandung karena bahan bakunya yang sulit, karena bahan bakunya yang mahal. Nah, kalau saat ini contoh kendala-kendala yang benar-benar kemarin menghantam kita itu adalah pandemi kemarin tahun 2020 ya. Nah, itu benar-benar menghantam kita karena kita benar-benar nggak bisa produksi karena tamu kita itu dari 100% setiap tamu kita itu 80% itu dari luar kota. Nah, sedangkan ada PSBB, siapa yang mau ke sini? Nah, itu yang menjadi salah satu kesan-kesan atau kendala yang kadang-kadang menyusahkan kita. Untuk menyiasati masalah ini, Poniman menciptakan inovasi baru berupa mangut lele frozen. Akhirnya saya punya ide, benar-benar dari saya sendiri ya. Saya punya ide bagaimana caranya saat COVID pandemi itu saya ada pemasukan. Nah, terciptalah itu, Mbak. Saya menciptakan frozen mangut lele ya. Nah, setelah itu saya pasarkan lewat online juga melalui bagaimana caranya saya seorang marketing ya. Nah, akhirnya diterima sampai dengan saat ini. Alhamdulillah berkat corona kami membuat apa iki? Frozen sing isi telur harganya 45, sing isi 5 75. Di luar kulkas iki 24 jam. Dimasukkan lagi ke freezer 3 bulan berani, saya jamin. Nanti andai kata 24 jam dilale ora neng freezer wis ditokke nek BS itu kelihatannya iki mlendung mlebet niku terus diincipi nanti ya agak kecut-kecut berarti itu sudah ya isih enak tapi wis ora layak lah. Tapi lelene insyaallah isih enak karena apa iki bumbunya terpisah. Monggo yang mau buat bawa oleh-oleh keluar kota, bawa yang frozen. Selain membuat mangut lele frozen, Poniman juga berinovasi membuat pembayaran secara digital. Alasannya, agar pengunjung lebih mudah melakukan pembayaran karena pengunjungnya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Kemudian pembayaran secara online kita semua sudah ready. Nah, itu bagaimanapun juga membuat kenyamanan tamu-tamu kita yang dari luar negeri, terutama bagi mereka-mereka yang tidak suka membawa uang cash. Ya, kita enak aja tinggal gesek, tinggal QR dan lain-lain itu semuanya sudah kita cover di sini sehingga mereka agak nyaman. Oh, ke tempat Mbah Marto nggak usah pakai uang cash. Di sana modal HP sudah clear semuanya untuk transaksinya. Ada pesan khusus yang diberikan Mbah Marto untuk anak-anaknya, terutama untuk mempertahankan rumah makan Mangut Lele yang saat ini berdiri. Kualitas rasa itu pesan Mbah Marto dari dulu kan kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Artinya Mbah Marto bilang tidak boleh mengurangi hak orang lain itu artinya rasa yang sudah kita tampilkan di sini
apapun larisnya jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Itu pesannya Mbah Marto seperti itu. Jadi kita tetap konsisten ya. Seperti saat ini ya, lombok sekarang harganya 1 kilo itu 110. Ya tetap campuran kita, adonan kita atau lombok kita, cabai kita tetap seperti saat murah dan kita tidak menaikkan harga. Harapan Mbah Marto memang sederhana, hanya ingin rumah makan yang didirikannya bertahan sepanjang masa. Harapan saya, anak cucu saya tetap mewarisi dengan kondisi yang sama. Mungkin ada perubahan terkait dengan digitalisasi, tidak masalah. Tapi untuk konsepnya, harapan saya secara pribadi nanti anak cucu saya akan meneruskan dengan konsep yang sama. Semakin lama semakin luas, tapi saya tetap konsisten, pengambilan tetap di dapur ini. Cuma kami memperluas tempat makannya. Dan kami konsisten bahwa yang bekerja di sini hanya keluarga. Jadi masih saudara semua. Pesene simbah yo omah iki do dienggo golek pangan. Oke. Insya Allah akan saya pertahankan sampai kapanpun, pokoknya rumah ini untuk cari maem. Yo istilahnya cari rezeki lah. Saya selalu bilang ya, selalu sampaikan, kadang-kadang ada beberapa artis atau pejabat di situ saya barengkan mengkomen itu, saya selipkan bahwa teman-teman pecandu kuliner Nusantara apabila pergi ke Jogja dan belum berkunjung ke dapur aslinya Mbah Marto Jalan Siwon Indah ini, namanya belum ke Jogja. Nah, tapi kalau ke Jogja mampir sini ya sudah komplit, itu namanya Jogja beneran. Jogja gitu.